Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman Alif Ilham, mahasiswa ITB dari jurusan Fisika. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya dapat dari suatu acara training yang saya ikuti, yaitu TFT 2021 Training for Tutor. Itu adalah acara training untuk calon-calon trainer dari eh, SMP, SSDK, ITB. Yang pertama di TFT day ketiga, kita menjelaskan soal kiat-kiat untuk menjadi trainer yang baik. Yang pertama itu kita harus menciptakan suasana nyaman. Kalau misalkan hatinya itu nyaman, para pesertanya itu bakal cenderung lebih enak buat menerima pesan yang kita sampaikan. Jadi pertama-tama kita harus menciptakan suasana nyaman. Caranya itu contohnya bisa dengan membuat suasana kekeluargaan. Terus habis itu bisa juga kita memberikan kegiatan-kegiatan yang kayak bersifat bersama gitu, kebersamaan sama apresiatif. Selanjutnya itu ada yang namanya menerapkan active learning. Jadi active learning itu dasarnya adalah kita itu uh, belajar belajar tidak hanya mendengarkan aja, tapi kita juga melakukan berbagai macam aktivitas untuk dalam proses pembelajaran itu. Nah, ada kiat gitu untuk melakukan active learning. Itu disingkat sebagai kiat, nama apa disingkatannya adalah AK. ALKA. A yang pertama itu adalah aktivitas. Jadi kita harus melakukan kita mengajak peserta melakukan aktivitas terlebih dahulu untuk istilahnya membuat mereka engage, mereka masa mengikuti mereka masa mengikuti pembelajarannya. Lalu selanjutnya, setelah aktivitas selesai kita lakukan refleksi. Kita mengingat kembali aktivitas yang tadi, kira-kira apa saja yang bisa kita pelajari dari aktivitas yang tadi. Kemudian setelah refleksi, K-nya adalah konsep. Baru pada saat itu trainer akan menjelaskan konsep yang uh, yang sebaiknya dipahami oleh para peserta. Selanjutnya yang terakhir itu adalah aplikasinya. Jadi dari konsep tadi, para trainer akan mengajarkan aplikasinya itu kepada para peserta. Dengan begitu para peserta akan lebih baik, akan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, salah satu kiat baik untuk menjadi trainer lagi adalah kita harus bisa membedakan antara trainer dan guru. Jadi dasar yang mudahnya adalah guru itu adalah sebagai pengajar, tapi trainer itu adalah sebagai pengarah atau pemberi fasilitas. Kalau misalkan guru itu menerangkan suatu materi, itu harus kayak begitu. Tapi kalau misalkan trainer itu kita cenderung mendorong para peserta itu untuk menemukan sendiri jawaban mereka. Nah, di sini ada berhubung kita memberitahukan soal perbedaan trainer atau fasilitator dengan guru, ada satu lagi nih yang sebaiknya kita ketahui, itu adalah senjata dari fasilitator atau trainer. Nah, senjatanya itu adalah pertanyaan. Jadi kalau misalkan si trainer itu mampu memberikan pertanyaan yang tajam, nanti anak-anak itu akan dapat terinspirasi kayak wah gitu, dapat lebih mudah muncul ide gagasan yang ingin kita sampaikan, itu akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan pertanyaannya kurang bagus, nanti dia bakal uh, agak agak kembali ke bagian penceramah lagi tadi. Nah, itu uh, kenapa sih kita harus bertanya? Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan partisipasi anak-anak dan mengurangi dominasi dari si trainer. Jadi karena partisipasi anak-anak tinggi dan dominasi trainer kurang, jadi kita masa kayak kita di kegiatan itu bersama-sama gitu, bukan bukan kita hanya murid gitu segala macamnya. Jadi kita punya bersama-sama.
kegiatan itu. Lalu yang kedua itu adalah untuk meningkatkan ownership dan mengurangi asistensi. Jadi kalau misalkan anak itu masa kalau pertanyaan itu datang dari dia sendiri, pasti dia bakal lebih mudah menerimanya. Dari itu sih gampangnya. Yang selanjutnya adalah kita untuk mengonfirmasi pesan yang sudah pesan kita mengkonfirmasi sebuah pesan, apakah itu anak-anaknya sudah jelas semua atau belum, dan segala macamnya. Nah selanjutnya lagi, kiat untuk menjadi tutor yang baik adalah dengan cara mengetahui soal mengelola dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu ada yang kita kelolanya itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama individu itu penugasannya per orang. Lalu yang kedua yang berpasangan ini sebaiknya diberikan kegiatan yang bisa dibilang berupa duel gitu. Jadi mereka masing-masing ada tantangan yang bisa mengebus satu sama lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah grup kecil sekitaran 3-4 orang. Nah grup kecil ini sebaiknya itu kita mulai membuat kayak sharing by giliran. Jadi karena grupnya kecil, kita bisa ngebagi-bagi siapa aja yang sharing. Lalu yang keempat, untuk yang keempat itu adalah grup sedang. Grup sedang itu antara 5-10 orang. Untuk grup sedang ini kita bisa memberikan tugas kelompok yang agak sulit. Nah sementara untuk ada lagi grup besar yang di atas 10 orang atau bisa disebut juga kelas. Kalau seperti itu, ini kita bisa membuat mereka menjadi beberapa kelompok, terus habis itu membuat masing-masing kelompok ini untuk berkompetisi, jadi mereka saling terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Nah selanjutnya untuk yang day keempat itu adalah kita mempelajari jurus-jurus bagaimana caranya kita menghadapi halangan dari training online. Jurus yang pertama itu adalah untuk mencegah rasa jenuh. Namanya itu adalah jurus gelas. Jadi beda gelasnya, isinya juga beda. Kita menyesuaikan platform yang kita gunakan, dan lalu cara belajar kita adaptasi ke dalam platform tersebut. Untuk yang kedua, untuk mencegah rasa malas, itu yang kita lakukan adalah dengan cara mengendalikan konten. Kita harus tahu training online sama training offline itu beda. Terus habis itu yang kedua, training online itu nggak cuma sekedar nge-zoom aja, bisa kita isi yang lain-lain gitu yang lebih engaging, yaitu. Lalu jurus yang ketiga itu adalah untuk mencegah orang-orang untuk bosan duluan dan pulang duluan. Caranya itu adalah gamifikasi sesuatu. Kenapa gamifikasi sesuatu ini bisa lebih engaging? Karena salah satunya adalah ada sistem level yang berarti itu menunjukkan peningkatan kemampuan dan peningkatan tantangan gitu. Jadi kita bisa merasakan progres kita. Lalu selanjutnya ada istilah instant feedback. Kita bisa merasakan langsung apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita dapatkan dari meeting tersebut. Oke. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.